Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Kita lanjutkan ke part 2 pembacaan e-book Kelahiran Ulang, Percayakah Anda? Sri Dhammananda. Hanya sedikit orang yang berusaha untuk membuktikan kebenaran fenomena kelahiran ulang dan proses terjadinya. Siapapun yang ingin mengetahui apakah kelahiran ulang, harus mempelajari dan menyelidiki topik ini seperti halnya mempelajari pengetahuan lainnya. Setelah itu, barulah mereka bisa memahami betapa luasnya pengetahuan tersebut. Banyak orang enggan menerima doktrin kelahiran ulang karena mereka tidak mampu memahaminya atau karena mereka tidak mampu mengingat kelahiran mereka sebelumnya. Ini bukan alasan yang masuk akal. Kelahiran ulang adalah suatu proses yang tidak dapat diamati dengan indera atau peralatan ilmiah. Namun demikian, bukan berarti kelahiran ulang itu tidak ada. Orang yang memahami kelahiran ulang tidak akan menerimanya sebagai teori atau dogma belaka, melainkan sebagai fakta yang harus diselidiki dan dibuktikan. Sudah banyak diperoleh petunjuk-petunjuk yang cocok dengan doktrin kelahiran ulang. Buku ini ditulis untuk menyajikan beberapa jalur penyelidikan yang dapat membuktikan bahwa kelahiran ulang itu memang nyata. Judul buku, Kelahiran Ulang, Percayakah Anda? Judul asal, Do You Believe in Rebirth? Penulis, Sri Dhammananda. Penerjemah dan penyunting, Handaka Wijananda. Penerbit, Ehipasiko Foundation, 2002. Mengapa tak adil? Jika kita merenungi dunia ini, dan jika memikirkan pelbagai nasib makhluk yang hidup di dalamnya, tampak bahwa seakan-akan segala sesuatu di alam ini tidaklah adil. Dengan mengamati ketakadilan dan ketakwajaran kehidupan, orang yang penuh pemikiran akan bertanya, mengapa? Mengapa seseorang kaya dan berkuasa, sedangkan yang lain miskin dan tertekan? Mengapa seseorang sepanjang hayatnya sehat, sementara yang lain sejak lahir sudah sakit dan cenderung sakit-sakitan? Mengapa seseorang terberkahi paras menawan dan kecerdasan, sedang yang lain buruk rupa dan dungu? Mengapa ada yang buta, idiot, atau bisu dan tuli, dan yang lain tidak? Mengapa seorang anak terlahir di antara kemelaratan dan kemalangan, namun ada yang terlahir di tengah kemakmuran dan kenikmatan? Mengapa seorang anak lahir dari seorang penjahat, sementara ada yang terlahir dari orang tua yang mulia dan mengenyam pendidikan moral yang baik? Mengapa seseorang seringkali tanpa bersusah payah sukses dalam seluruh bidang usahanya, sedangkan yang lain selalu gagal mewujudkan rencananya? Mengapa seseorang dapat hidup dalam kelimpahan, sedangkan yang lain harus hidup dalam kekurangan? Mengapa ada yang menikmati panjang usia, namun ada yang meninggal pada awal kehidupannya, bahkan sebelum sempat dilahirkan? Mengapa nuansa-nuansa tersebut terjadi di dunia? Begitu banyak kita menjumpai ketakadilan dan diskriminasi di antara sesama manusia. Apakah ketakadilan yang menyolok ini terjadi secara kebetulan atau direncanakan oleh tanda kutip sesuatu? Tak satu pun penjelasan di atas memuaskan. Jika tanda kutip sesuatu itu murah hati, kenapa ia menciptakan keadaan yang tidak mengenakan bagi manusia untuk tinggal di dalamnya? Suatu sosok yang maha murah harus sanggup berbuat sesuatu untuk mengatasi ketakadilan ini. Penjelasan lain adalah menghubungkan keadaan ini dengan ketakadilan struktur kapitalistik masyarakat. Namun penjelasan ini tidak memperhitungkan ketakadilan intelektual, perbedaan kepribadian, dan sebagainya. Dalam ajaran Buddha, ketakadilan di atas dijelaskan dengan dalil kama, Sanskerta karma, dan kelahiran ulang.
Karma dan kelahiran ulang. Dalil karma adalah dalil sebab dan akibat, aksi dan reaksi, merupakan hukum alam yang tak ada hubungannya dengan gagasan mengenai penghakiman, ganjaran, pahala, atau penjatuhan hukuman. Setiap perbuatan yang dilandasi kehendak akan membuahkan hasil atau akibat. Perbuatan baik akan berbuah baik, perbuatan buruk akan berbuah buruk. Ini bukan penjatuhan hukuman ataupun pahala yang diberikan oleh siapapun atau kekuatan apapun yang menghakimi perbuatan Anda. Namun hal ini berdasar pada sifat itu sendiri, hukum itu sendiri. Hukum karma tidak seperti hukum fisika, kimia, dan sebagainya, tak dapat diraba, tak dapat diukur, dan tak dapat diramalkan. Karena sifat-sifat itulah, maka hukum karma tidak dapat didemonstrasikan dengan percobaan-percobaan ilmiah. Berdasar doktrin karma dan kelahiran ulang, suatu perbuatan, baik atau buruk, memiliki akibatnya pada suatu saat, di suatu tempat. Sesuai dengan hukum karma, lingkungan dan kondisi yang melingkupi nasib suatu makhluk terwujud karena sebab yang mendahuluinya dan hadirnya kondisi yang sesuai. Seperti, misalnya, dari biji mangga yang jelek, takkan pernah tumbuh pohon mangga yang sehat dengan buahnya yang ranum dan manis. Demikian pula kejahatan, perbuatan yang dikehendaki, atau karma yang diperbuat dalam kelahiran sebelumnya merupakan benih atau akar yang menyebabkan nasib malang dalam kehidupan berikutnya. Satu-satunya penjelasan yang layak dan masuk akal mengenai ketakadilan di antara makhluk hidup dijumpai dalam doktrin karma dan kelahiran ulang. Hukum ini menawarkan satu-satunya penjelasan yang rasional dan konsisten, yang memuaskan para pemikir yang jujur dan bersikap tidak memihak. Doktrin bahwa kelahiran ulang terjadi karena terkondisi oleh karma telah diterima oleh guru-guru India kuno sebelum kehidupan Buddha. Termasuk dalam hal ini adalah ajaran Upanishad dan Vedanta, seperti dalam Bhagavad Gita yang mengajarkan bahwa kelahiran ulang terbentuk oleh kebajikan dan kejahatan yang diperbuat dalam kehidupan saat ini dan sebelumnya. Karena proses kelahiran ulang dan kematian penuh dengan penderitaan, pembebasan dari lingkaran kelahiran dan kematian merupakan tujuan dari seluruh sistem filosofi India. Buddha bersabda, "Semua makhluk adalah pelaku dan pewaris perbuatannya. Perbuatan membedakan makhluk menjadi hina dan mulia." Hukum karma dan kelahiran ulang menjelaskan hal-hal berikut. 1. Masalah penderitaan yang menjadi tanggung jawab kita sendiri. 2. Ketakadilan di antara sesama makhluk. 3. Kehadiran para jenius dan bocah ajaib. 4. Mengapa kembar identik yang secara fisik sangat mirip dan menerima perlakuan yang sama dapat menunjukkan perangai, mental, kecerdasan, dan moral yang sama sekali berlainan. 5. Perbedaan di antara anak-anak dari satu keluarga meskipun secara keturunan sama. 6. Kemampuan khusus orang-orang tertentu yang dibawa sejak lahir. 7. Perbedaan moral dan intelektual antara orang tua dan anak. 8. Mengapa anak yang baru lahir secara spontan mengembangkan sifat-sifat seperti serakah, marah, dan iri. 9. Adanya perasaan suka dan tak suka secara naluriah pada pandangan pertama. 10. Bagaimana dalam diri kita ditemukan timbunan kejahatan dan simpanan kebaikan. 11. Timbulnya luapan nafsu yang tak terduga pada orang yang berbudaya tinggi dan kemungkinan terjadinya perubahan mendadak dari orang jahat menjadi orang suci.
12. Bagaimana anak jahat terlahir dari orang tua yang saleh dan anak saleh terlahir dari orang tua yang jahat. 13. Bahwa kita saat ini merupakan akibat dari kita yang dahulu. Kita saat nanti juga akan menjadi akibat dari kita saat ini. Dengan kata lain, kita saat ini bukan mutlak kita yang dahulu, dan kita saat nanti bukan mutlak kita saat ini. 14. Sebab-sebab kematian sebelum waktunya dan perubahan peruntungan yang tak diharapkan. 15. Di atas semuanya, menjelaskan munculnya guru spiritual yang maha mengetahui dan sempurna seperti para Buddha yang memiliki badan, batin, dan kewaskitaan yang tiada banding. Pencapaian pribadi dan kepribadian. Sejak awal keberadaannya, peradaban manusia ditandai dengan perbedaan-perbedaan dan tingkatan pencapaian dalam masyarakat. Ada kesenjangan besar antara kemampuan dan pencapaian manusia dalam bidang spiritual, moral, intelektual, dan budaya. Peradaban primitif dan peradaban modern dibatasi oleh jurang pemisah yang lebar. Hal ini memberi kesan bahwa tingkatan spiritual, moral, intelektual, dan budaya timbul karena proses evolusi jangka panjang. Di satu sisi, terdapat segolongan besar manusia dengan kemampuan biasa-biasa saja. Sebaliknya, muncul pula pribadi-pribadi yang jauh berkembang dan sempurna seperti para Buddha. Mungkinkah mereka tiba-tiba muncul? Mungkinkah mereka merupakan hasil dari sekali kehidupan saja? Bagaimana kita menjelaskan pribadi-pribadi seperti Homer dan Plato, manusia jenius seperti Shakespeare, bayi ajaib seperti Pascal, Mozart, Beethoven, dan masih banyak lagi? Bagaimana mungkin jurang besar antara pencapaian yang tinggi dan rendah seperti ini diterangkan dengan istilah-istilah dalam teori sekali kehidupan? Bagaimana mungkin kebesaran orang-orang seperti Socrates, Einstein, Gandhi, dan lain-lain berkembang hanya dalam jangka sekali kehidupan? Tentunya pencapaian-pencapaian tersebut merupakan kesinambungan dari pencapaian masa lampau. Anak ajaib. Dari masa ke masa, anak-anak ajaib muncul ke permukaan bumi ini. Meski kemunculan anak-anak tersebut bukan merupakan bukti langsung doktrin kelahiran ulang, bagaimanapun mereka menyajikan suatu gejala yang tidak dapat diterangkan secara biologi atau ilmu pengetahuan lainnya. Bagaimana kita menjelaskan bakat dan kemampuan luar biasa anak-anak semacam ini? Bentham, dalam usia 4 tahun, mampu membaca dan menulis dalam bahasa Latin dan Yunani. Babington Macaulay, pada usianya yang ke-6 menulis ikhtisar sejarah dunia. Thomas Macaulay, penulis yang dapat berbicara layaknya orang dewasa ketika masih berusia 1,5 tahun. Pada usia 7 tahun, dia menulis tentang sejarah. Beethoven, yang memukau publik ketika usianya baru 7 tahun. Mozart, yang mampu menggubah lagu sebelum usianya mencapai 6 tahun. Voltaire, membaca dongeng Fontaine ketika berusia 3 tahun. Christian Heineken, yang mampu berbicara beberapa jam setelah kelahirannya, mengulangi bagian-bagian Alkitab pada umur 1 tahun, menjawab beberapa pertanyaan seputar geografi pada usia 2 tahun, bicara dalam bahasa Prancis dan Latin pada tahun ke-3, dan menjadi pelajar filsafat pada usianya yang ke-4. John Stuart Mill, pada usia 3 tahun, mampu membaca dalam bahasa Yunani. William James Sidis, ketika berumur 2 tahun, mampu membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Prancis, Rusia, Inggris, dan Jerman. Pada usia 8 tahun,
dia juga menguasai bahasa Latin dan Yunani. Sir William Hamilton, duta besar Inggris, berbicara dalam bahasa Yunani pada usia 3 tahun, dan ketika berumur 7 tahun, dia menguasainya lebih baik dibanding rata-rata mahasiswa yang mendalami bahasa tersebut. Hamilton menguasai 12 bahasa, termasuk Persia, Urdu, dan Hindustan. Ferruccio Berco, anak Italia yang mampu memimpin sebuah orkestra simfoni ketika usianya baru 4 tahun. Giancella De Marco, gadis Italia yang memimpin London Philharmonic Orchestra pada usia 8 tahun. Menarik untuk dicatat bahwa anak-anak luar biasa semacam itu sebagian besar berasal dari orang tua yang sama sekali tidak memiliki keahlian di bidang yang sama. Para ilmuwan menghadapi kesulitan untuk menjelaskan gejala seperti itu. Beberapa pakar medis berpendapat bahwa anak-anak tersebut mengalami ketakwajaran kelenjar. Pemekaran kelenjar yang berlebihan pada orang-orang tertentu bisa jadi disebabkan karma lampau. Akan tetapi, para ilmuwan tidak menjelaskan mengapa hipertrofi kelenjar seperti itu hanya terjadi pada beberapa orang dan tidak dialami setiap orang. Permasalahan sebenarnya tetap tidak terpecahkan. Apakah tidak beralasan menganggap bahwa anak-anak ajaib tersebut memupuk kepiawaiannya dalam kehidupan sebelumnya? Bakat mereka dapat dijelaskan sebagai hasil dari pengembangan secara intensif pada masa silam. Tampaknya tidak ada penjelasan lain yang lebih memadai mengenai fenomena luar biasa seperti ini. Mengingat masa lampau. A. Batin bawah sadar dan daya ingat. Jika kelahiran ulang adalah suatu fakta, mengapa kebanyakan orang tidak mengingat kehidupan sebelumnya? Kebanyakan orang bahkan tidak mengingat kejadian-kejadian pada masa kecilnya. Mereka juga tidak ingat hari kelahirannya. Ada kepercayaan bahwa manusia yang termasuk dalam kategori berikut ini sulit mengingat kehidupan lampaunya jika mereka terlahir kembali sebagai manusia. 1. Anak yang mati muda. 2. Orang yang mati pada usia lanjut dan pikun. 3. Pecandu berat obat bius dan minuman keras. 4. Orang yang selama di kandungan, ibunya sakit-sakitan atau bekerja terlalu keras, atau selama mengandung sang ibu bertindak ceroboh atau kurang hati-hati. 5. Anak yang selama berada di dalam rahim mengalami kebisingan atau goncangan berat akan kehilangan nyaris seluruh pengetahuan kehidupan lampau mereka. Tetap menjadi kenyataan bahwa batin manusia agaknya bekerja dengan suatu cara yang mana tidak bisa mengingat seluruh peristiwa yang telah lampau. Batin dan cara kerja batin pada umumnya tidak dimengerti oleh kebanyakan orang. Sedikit yang tahu bahwa bawah sadar merupakan bagian besar dari batin yang tidak biasa kita manfaatkan. Dalam bagian batin inilah selamanya tersimpan seluruh ingatan pengalaman lampau kita, termasuk kehidupan-kehidupan sebelumnya. Ilmuwan Barat telah memperagakan secara ilmiah bahwa kesadaran biasa kita merupakan pantulan dari bawah sadar kita, ibarat cahaya bulan dan cahaya matahari. Dalam persamaan ini, cahaya bulan mewakili kesadaran biasa dan cahaya matahari mewakili bawah sadar. Ilmu pengetahuan modern juga menerima hipotesis bahwa dalam bawah sadar terdapat ingatan lengkap. Tidak hanya seluruh rincian kehidupan saat ini, namun termasuk juga tahap-tahap kesadaran lampau yang berjajar dengan kehidupan kita sekarang. Adalah hal yang baik kita tidak ingat berbagai kekeliruan, kesengsaraan, dan prasangka pada kehidupan lampau kita, karena hal itu bisa membuat hidup kita menjadi sangat berat. Ada kelahiran ulang di alam bukan manusia,
di mana kesan-kesannya tidak tercatat secara jelas. Serangkaian kehidupan semacam itu praktis akan menghapuskan banyak ingatan. B. Orang-orang yang mengingat masa lampau. Bukti kelahiran ulang antara lain didapatkan dari kesaksian orang-orang yang mengaku mengingat secara spontan kehidupan lampau mereka. Dalam kasus seperti ini, ingatan akan kehidupan terdahulu timbul dengan sendirinya dalam kesadaran biasa. Laporan-laporan otentik mengenai anak-anak yang mampu mengingat kehidupan sebelumnya tidak hanya datang dari India dan negara-negara Buddhis, namun juga dari negara-negara Kristen di Eropa dan Amerika, di mana tidak ada kepercayaan akan kelahiran ulang. Para penyelidik yang piawai telah menguji ingatan anak-anak tersebut dan mendapatkan beberapa di antaranya yang nyata dan benar. Beberapa orang yang luar biasa, terutama anak-anak, secara spontan mengembangkan ingatan akan kelahiran lampau mereka. Tercatat sejumlah kasus mengenai orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengingat kehidupan lampau mereka dalam keadaan sadar dan memberikan banyak keterangan. Beberapa di antaranya telah diuji kebenarannya oleh para peneliti. 44 kasus semacam itu diungkapkan oleh Dr. Ian Stevenson dari Universitas Virginia dan diulas dalam bukunya. Dr. Stevenson, penulis buku 20 Cases Suggestive of Reincarnation, menyatakan bahwa penyelidikannya selama bertahun-tahun mengenai pertanyaan akan kelahiran ulang telah membuatnya yakin akan adanya kehidupan setelah kematian. Dr. Stevenson mencoba membuktikan teori kelahiran ulang sejak tahun 1961 ketika ia pertama kali berkunjung ke India. Sampai kini, bersama komputernya, ia telah menyelidiki dan menelaah 1.200 kasus. Di antaranya, 170 kasus berasal dari India. Dr. Stevenson mengatakan bahwa kebanyakan kasus yang dipelajarinya dalam tanda kutip berbau reinkarnasi. Kasus terbanyak datang dari India, Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Turki, Suriah, dan Lebanon. Sebagian pelakunya adalah anak-anak. Lebih lanjut, ia mengatakan, tak ada alasan untuk mengabaikan kelahiran ulang sebagai tahayul. Kelahiran ulang merupakan penyelidikan akademis yang serius. Ia menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, tanda-tanda bawaan lahir seperti tahi lalat, kutil, bekas luka terbacok atau tertembak, bahkan kadang dapat muncul kembali. Satu saja kasus yang memang terbukti kebenarannya melalui jalur penelitian yang baik, sudah cukup bagi seorang pelajar yang cerdas untuk menerima adanya kehidupan lampau. Memahami ajaran Anatta. Ajaran Buddha tentang kelahiran ulang harus dibedakan dari teori transmigrasi dan reinkarnasi dari ajaran lain yang mempostulatkan adanya jiwa atau roh yang kekal. Ajaran Buddha, bagaimanapun, menolak adanya suatu jiwa kekal yang berpindah-pindah. Untuk membenarkan konsep kebahagiaan kekal di surga abadi dan siksaan tanpa akhir di neraka abadi, mutlak diperlukan untuk merumuskan adanya suatu jiwa yang kekal. Jika tidak, bagaimana mungkin perbuatan dosa di dunia diganjar di neraka yang tak berkesudahan? Tentunya, perbedaan antara jiwa dan raga telah menguap, tulis Bertrand Russell. Terlebih lagi, karena raga telah kehilangan kepadatannya, seperti halnya batin telah kehilangan kerohaniannya. Psikologi baru mulai menjadi suatu ilmu yang ilmiah. Akan tetapi, dalam tahap psikologi saat ini, kepercayaan terhadap keabadian tidak akan mendapatkan dukungan dari ilmu pengetahuan. Untuk memahami kelahiran ulang, seseorang harus terlebih dahulu memahami ajaran Anatta atau tiada diri.
Selama manusia tidak bisa memandang segala sesuatu sebagai progres, sebagai perubahan, ia tidak akan pernah memahami ajaran Anatta dari Buddha. Sangatlah sulit bagi orang untuk menghentikan kebiasaan terus-menerus memikirkan diri dan pikirannya sendiri, dan dunia luar sebagai bagian yang luas dan tak terpisahkan. Karena hal inilah, biasanya orang langsung mengajukan pertanyaan. Jika tidak ada sesuatu yang dipertahankan, tiada diri yang tetap seperti roh atau jiwa, Sansekerta Atman, maka apa yang mengalami akibat perbuatan di sini dan di sana sesudahnya? Dengan kata lain, apakah ada pelaku perbuatan atau sesuatu yang menerima akibat dalam serangkaian kelahiran? Mengatakan bahwa ia yang menabur adalah mutlak sama dengan ia yang menuai adalah suatu bentuk ekstrim. Mengatakan bahwa ia yang menabur sama sekali berbeda dengan ia yang menuai adalah bentuk ekstrim lainnya. Alasan yang sederhana, apa yang disebut kehidupan hanyalah suatu arus proses fisik dan mental atau kumpulan energi yang senantiasa timbul dan tenggelam. Jadi, tidaklah mungkin mengatakan bahwa pelaku itu sendirilah yang menanggung akibatnya, karena saat ini juga ia telah berubah. Setiap saat pada hidupnya. Hidup merupakan proses yang berkesinambungan. Seorang anak tidak sama dengan ketika ia remaja. Seorang remaja tidak sama dengan ketika ia dewasa. Mereka bukan pribadi yang sama. Sekaligus tidak sama sekali berbeda. Hal ini hanyalah arus proses badaniah atau batiniah. Buddhaghosa dalam Visuddhimagga mengatakan, tiada pelaku yang menjalani perbuatan, tiada pula yang mengalami akibatnya. Segala yang sunyi terus mengalir. Hanya inilah cara pandang yang benar. Perubahan dan kelangsungan hidup dapat dilukiskan seperti metamorfosis kupu-kupu. Pada mulanya kupu-kupu adalah telur, kemudian mentas menjadi ulat. Proses ini terjadi dalam satu masa kehidupan. Kupu-kupu tidak melulu sama atau berbeda penuh dari ulat. Di sini juga terjadi perubahan hidup yang terus-menerus atau suatu kesinambungan. Manusia, suatu proses batin badan. Manusia percaya bahwa ada sesuatu yang kekal di dalam dirinya. Sesuatu yang kekal ini diberi berbagai nama: jiwa, atta, diri, ego, aku, saya, pribadi, nyawa, dan sebagainya. Buddha mengatakan bahwa apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang kekal semata-mata merupakan paduan dari gugus-gugus energi batin badan yang senantiasa berubah. Proses paduan batin badan ini tidak statis, namun selalu muncul dan berlalu. Proses batin badan ini disebut juga 5 gugus atau pancakanda. Apa yang disebut diri tak lain hanyalah paduan gugus-gugus yang terus berubah ini. Gugus badan, rupa kanda. Gugus perasaan, wedana kanda. Gugus pencerapan, sanya kanda. Gugus pikiran, sangkhara kanda. Dan gugus kesadaran, winyana kanda. Kelahiran adalah terpadunya kelima gugus tersebut. Kehidupan adalah kelangsungan kelima gugus tersebut. Kematian adalah terberainya kelima gugus tersebut. Kelahiran ulang adalah terpadunya kembali kelima gugus tersebut.
Ajaran Buddha tidak sepenuhnya menolak adanya suatu pribadi dalam pengertian empiris. Namun dalam pengertian mendasar, menolak suatu pribadi kekal yang senantiasa sama. Akan tetapi, ajaran Buddha tidak menyangkal suatu kesinambungan dalam proses. Istilah Buddhis untuk pribadi adalah santati, yaitu perubahan terus-menerus atau kesinambungan. Santati ini terkondisi oleh karma, tak berawal dan tak berakhir, kecuali oleh jalan mulia berfaktor 8. Inilah pandangan Buddhis mengenai diri atau jiwa yang kekal dalam sistem agama lain. Kelahiran ulang tanpa jiwa. Seseorang harus terlebih dahulu memahami analisis Buddha mengenai manusia sebagai proses batin badan atau paduan gugus yang selalu berubah, untuk memahami bagaimana kelahiran ulang bisa terjadi tanpa jiwa yang menyertainya. Menurut ajaran Buddha, kelahiran adalah peristiwa terwujudnya gugus-gugus kehidupan atau khandha. Seperti munculnya keadaan jasmani yang terbentuk oleh keadaan yang mendahuluinya sebagai penyebabnya. Demikian pula, munculnya gejala batin badan terbentuk oleh sebab-sebab yang mendahului kelahirannya. Proses perwujudan saat ini merupakan akibat dari nafsu untuk mewujud dalam kelahiran sebelumnya. Hasrat naluriah saat ini juga akan menciptakan kondisi bagi kehidupan pada kelahiran mendatang. Karena proses satu rentang kehidupan bisa berlangsung tanpa satu kesatuan tetap yang berpindah dari satu saat pikiran ke saat lainnya, serangkaian proses kehidupan juga bisa berlangsung tanpa adanya apapun yang berpindah dari satu keberadaan ke keberadaan yang lain. Dalam Milinda-Panya dan Visuddhimagga, Bhikkhu Nagasena dan Bhikkhu Buddhaghosa telah memakai berbagai kiasan untuk menggambarkan kenyataan bahwa tidak ada apapun yang berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Jika tidak ada jiwa yang terlahir, jadi apa yang terlahir? Inilah pertanyaan yang diajukan Raja Milinda kepada Bhikkhu Nagasena. Paduan batin badan, nama rupa, Baginda. Tetapi bagaimana, Bante? Apakah batin badan yang sama yang lahir ke kehidupan berikutnya? Tidak, Baginda. Akan tetapi, paduan batin badan saat ini menciptakan perbuatan yang dikehendaki, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Melalui karma seperti itulah, suatu paduan batin badan baru akan terlahir. Selanjutnya, Bante, dapatkah kelahiran ulang terjadi tanpa ada apapun yang berpindah? Perkenankan saya menggambarkannya, Baginda. Jika seseorang menyulut lilin dengan bantuan lilin lain, dalam hal ini, apakah cahaya lilin yang satu berpindah ke lilin lainnya? Tidak, Bante. Demikian pula, Baginda, kelahiran ulang berlangsung tanpa adanya apapun yang berpindah. Baiklah, kita sudahi part 2 dari pembacaan buku e-book Kelahiran Ulang, Percayakah Anda? Pada part 3 nanti berikutnya kita akan mulai dengan pokok bahasan Sangsara, Roda Kehidupan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamuttamang